Jadi hijab tuh nggak kayak dipakai buat pengajian atau apa. Insya Allah dari top 3 ini kita akan dikirim ke Nasional. Ya nasional Di itu ada Surabaya. Halo, saya Devri Handayani, runner up 1 Miss Hijab Sosial Sumsel tahun 2023. Boleh kakak yang Halo Muslimah, dengan aku Amira sebagai winner Miss Hijab Sumatera Selatan 2023. Oke, kali ini mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai Miss Hijab Sumsel ya kak, kalau boleh. Boleh kak? Sejak kapan kak masuk finalis Miss Hijab Sumsel? Boleh milih Miss Devri? Boleh. Dari salah satu atau mau dua-duanya jawab nggak apa-apa? Kalau Devri itu ikutnya daftar, maksudnya daftarnya itu udah lama dan itu melalui beberapa tahap dari beberapa seleksi dan alhamdulillah termasuk dan masuk dalam finalistnya tersebut. Dan kegiatannya itu baru 1 minggu yang lalu, itu ada 1 minggu prakarantina dan karantina. Itu kakak tahu dari mana tuh info kalau misal Miss Hijab ini memang lagi opening kayak gitu? Kalau Devri sendiri kan Devri penggiat pageant ya, jadi Devri tertarik dalam beberapa pageant dan Devri punya inspirator. Dari situlah Devri cek dari Instagramnya, oh ada official Miss Hijab Indonesia. Dan pada saat itu ternyata ada seleksi regional atau daerah masing-masing, dan dari situ Devri follow akun Instagramnya Miss Hijab Sumsel, dan di situ belum buka pada saat itu. Devri nunggu dulu, pas udah buka alhamdulillah buka langsung. Dari situ sat langsung daftar. Kapan itu kak? Kalau boleh tahu. Kalau pendaftarannya udah lama dan finalnya itu bulan ini. Oh, baru-baru ya? Iya. Gimana itu selama tahap-tahap itu online apa offline kak? Itu ada online dan offline, jadi hybrid gitu. Misalnya prakarantinanya online dan karantinanya itu offline. Kemarin ada, kalau karantina itu ada di 3 tempat, kita karantina 3 hari. Ada di DPD RI Sumsel, itu hari karantina pertama ya kak? Ya, terus hari keduanya ada di Transmart, sama hari terakhir itu grand final ya, Iya, udah malam grand udah final. di Hotel Minor. Terus kalau kakak sendiri tuh awal mula bisa ikut Miss Hijab itu gimana tuh? Jadi awal mula ikut Miss Hijab tuh dari motivasi diri sendiri. Dari awal emang udah tertarik di dunia pageant, tapi belum ada keberanian. Nah, pas banget ada pembukaan Miss Hijab. Kan kalau Miss lain tuh bisa pakai hijab kan, karena di Miss Hijab Sumatera Selatan. Terus mencoba daftar, ngikutin pendaftaran lewat pendaftaran link Google Form ya. Terus lanjut ada tahap prakarantina tadi 4 hari secara online, baru dilanjut lagi tahap karantina tadi 3 hari secara offline. Jadi selama menempuh tahap-tahap seleksi itu ada kesulitan nggak kak? Kalau dari Devri sendiri kesulitannya mungkin kan Devri karantina itu mungkin Devri itu jarang kan pakai heels. Jadi kesulitannya di situ. Devri kan awalnya nggak terlalu cewek-cewek benar. Jadi nah pada saat itu Devri dengar ini pesertanya harus pakai heels minimal 15 cm. Devri ngiranya 15 itu maksimal. Nah, Devri mikir, "Hah, 15 kan tinggi tuh ya." Itu tinggi banget loh. Gimana ya kalau jatuh? Baru pertama. Jadi Devri, aduh bisa nggak ya, itu sulit banget. Dan itu kita nyari di toko, nyari di teman, dan teman-teman yang bahkan mereka pakai heels saja nggak sampai 15. Jadi yang paling tinggi dari teman-teman itu 12. Jadi di situ 12 saja tinggi, apalagi 15. Ternyata 15 itu minimal. Kalau di nasional nanti dia tuh minimal paling 15. Jadi 15, 17 pokoknya ke atas harus, nggak boleh di bawah 15. Jadi mulai dari sekarang Devri, besok kalau ke nasional harus belajar lagi nih pakai heels yang di atas 15 gitu. Jadi sulitnya di situ. Nah, jadi beberapa hari sebelum karantina belajar jalan dulu tuh pakai heels. Jadi harus menjadi cewek yang sesungguhnya, ternyata harus belajar pakai heels. Jadi di situ Awalnya sakit nggak tuh pakai heels? Sakit bukan main, tapi harus dijalani. Iya, benar. Kalau dari kakaknya? Setuju banget nih sama Miss Devri. Emang
pertama kali yang buat jadi hambatan itu catwalk ya. Biasanya kayak kita pakai mungkin sepatu biasa atau pakai sendal gitu kan. Tiba-tiba mendadak pakai heels yang 15 cm. Nah, sekilas info aja nih, aku udah keliling Palembang mulai dari mau yang toko biasa sampai ke mall-mall itu nggak ada yang jual 15 cm ya. Jadi kayak susah ya iya, namanya. kesulitan tersendiri. Iya, udah muter-muter sampai ternyata emang Miss Hijab tahun lalu itu sendiri belinya di luar kota. Dan pas pertama kali catwalk sendiri masih agak kaku dan mikir kayak wah udahlah kayak gimana ini mau jalan kan, nanti takut jatuh atau takut kepletot kakinya gimana kan. Iya bingung. Jadi akhirnya bener-bener butuh latihan gitu. ya, jadi pas setelah latihan kan dibimbing nyoba diajarin lagi latihan lagi di rumah, ternyata alhamdulillah agak lancar gitu. Perjuangan yang sangat-sangat itu Ya emang kayak ya dari catwalk itu jadi masalah banget ya. Iya benar-benar. Aku aja 7 cm susah banget latihan. Terus kalau kalian ini kan ini nih Kak, untuk Kak Devri nih terutama kan mahasiswa Polkomtek nih. Dan Kakak juga kuliah kan, kalau nggak salah di mana tuh Kak? Universitas Sriwijaya. Semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang semester 6 jalan semester 7. Nah, aku mau tanya dari dua sisi nih. Kalian ada kesulitan nggak waktu membagi waktunya gitu? Kan satu sisi kalian mau jadi finalis hijab, satu sisi kalian ikut kuliah juga. Gimana tuh? Ada kesulitan nggak selama kuliah? Tahap-tahap ini dulu. Baik ya, dari Amira sendiri kayaknya untuk bagi waktu nggak ada kesulitan ya, tapi cuman Amira tuh karena kampusnya udah libur duluan, tahu kan Universitas Sriwijaya udah libur duluan, Agustus baru masuk libur 3 bulan. Jadi kayak daftar-daftar aja, tapi lebih ke fokus banget buat latihan, apa yang mau dipelajarin, apa yang mau disiapin, semuanya tuh udah disiapin jauh-jauh hari. Bahkan buat talent, dress code-nya, buat cari sepatu, kayak ilmu-ilmu juga kalau kita mau ada sesi pertanyaan, deep interview, semuanya udah disiapin. Jadi selama libur kayak nggak ada waktu kosong gitu. Bener-bener untuk khusus latihan, Iya. untungnya pas hari libur kayak. Iya, banget libur. Jadi kayak ya udah nih aku pakai buat belajar aja daripada nggak jelas kita mungkin nonton drakor gitu kan. Gitu Kak. Kalau Devri gimana? Kalau dari Devri sendiri itu lancar-lancar aja karena dari kampus sendiri itu didukung, bahkan dari dosen, dari staff-staffnya semua dukung. Oh bagus banget Devri, Devri jadi bintang nih, bisa bawa nama kampus. Bahkan kampus sendiri mendukung, mereka juga memfasilitasi. Jadi nggak hanya dari ucapan aja, mereka juga ada fasilitas. Jadi ayo Devri semangat. Bahkan di malam grand final juga ada beberapa dosen yang datang, dan di situ Devri ngerasa wah ternyata mau ikut ini mereka juga dukung. Jadi kalau untuk membagi waktu antara mana kuliah, mana kegiatan luar, itu bisa dibalancein lagi. Karena dapat dukungan Iya, juga dari pihak dukungan. kampus kayak. Oke. Selama kan itu tadi ada tahap 1, tahap yang paling susah nih Kak. Tahap yang mana menurut Kakak? Yang Helis tadi ya? Atau waktu pas interview tuh kayak apa gugup atau gimana gitu Kak? Kalau dari Devri susah itu enggak ya, cuman kita harus punya kesiapan matang. Bukan susah, mungkin agak wah kok banyak orang, deg-degan aja. Soalnya kalau untuk karantina itu kan ada tes mengaji atau tilawah kan. Kalau yang hari pertama hari kedua itu kita tesnya sama kayak privasi, kayak sama si jurinya. Nah untuk pas malam grand final kita langsung di depan ditonton banyak orang ya. Jadi di situ deg-degan, waduh kira-kira bakal memukau nggak ya, banyak orang soalnya, deg-degan banget. Jadi pas malam itu bisa nggak bisa pokoknya harus diniatkan dan diusahakan memberikan yang terbaik pada malam itu. Jadi percaya diri juga perlu Iya, perlu banget itu. Terus aku mau nanya nih, kalau misal Miss Hijab ini wajib nggak sih kayak bisa bahasa tertentu atau bahasa Inggris gitu? Itu wajib bisa nggak?
kalau diwajibkan itu enggak, tapi kalau bisa jadi ya nilai plus tersendiri kalau kita bisa bahasa lain, terutama bahasa Inggris kan ya. Iya benar. Dan interviewnya sendiri juga ada dua versi kan, iya. ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia dan Inggris. Kalau Inggris. bisa bahasa Inggris ya kita dapat Dapat nilai plus. Oh, jadi itu nilai plusnya di Inggris ya kalau bisa. Kalau enggak juga enggak dipaksa. Iya, nggak ada nggak wajib kewajibannya, kan. nggak ada kewajiban. Jadi kalau kalian yang pengen daftar Miss Hijab tapi aku nggak bisa nih bahasa Inggris, harus kursus ya? Enggak, jadi kalian langsung daftar aja. Yang penting pede ya. ya jangan berkecil hati. Kita aja bisa, kenapa kalian enggak? Betul banget. Aku pengen sih kak, tapi aku kadang nggak pede, galak insecure gitu. Betul banget ya. Memang di sini nih kayak kita percaya diri dulu dan yakin kalau kita tuh mampu. Kalau kita insecure duluan, yang ada gimana ya? Kita aja nggak percaya sama diri kita, gimana kita ngeyakinin orang lain gitu. Jadi boleh banget kalau kalian pertama bekal itu percaya diri. Menurut kakak gimana sih untuk orang yang suka insecure itu? Oh, jangan mudah insecure. Ada kata-kata nggak? Kalau untuk insecure sendiri ya teman-teman, Iya. kita jangan pernah insecure sama orang lain, tapi insecure lah pada diri sendiri. Nah, kalau kita insecure sama orang lain, yang ada kita malah ngerasa gua nggak baik nih. Aduh gimana ya, mereka lebih baik sama kita. Tapi kita harus mikir kita sudah sampai di detik ini, kita harus bersyukur karena kita udah lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan orang yang di bawah kita, aku pengen lo jadi kayak Kak Devri gini. Sedangkan Devri pengen lo kayak yang di atas Devri gini. Nah, sebenarnya hidup yang kita keluhkan itu adalah hidup yang orang lain inginkan. Benar. Terkadang daun tentaga lebih hijau daripada daun kita ya. Karena pasti di atas langit ada langit. Kalau kita lihat terus ke orang lain kayak kapan nih kita mau maju. Jadi tugas kita itu fokus ke diri sendiri, sadar gimana sih perubahan kita bertahap dari proses bawah nanti kita ke atas gitu terus tahapannya. Jadi benar kata Miss Devri, kita itu harusnya lihat ke kita yang masa lalu, bukan lihat ke orang lain. Orang ini berprestasi, aku juga harus gini nih. Kalau gitu kita nggak punya pendirian dong. Kita harus punya prinsip sendiri. Berarti lebih belajar dari masa lalu ya. Belajar dari masa lalu. Iya, benar-benar. Selama ngejalani ini kak ya, ada nggak sih kan kakak nggak cuman ikut Miss Hijab nih, mungkin lomba-lomba yang sebelumnya ada juga. Pernah nggak sih kak ngerasa capek gitu atau lelah sampai detik ini gitu? Capek itu manusiawi ya. Jadi semua orang itu pasti merasakan capek walaupun ditanya capek nggak? Enggak. Sebenarnya itu capek, hanya saja yang di luar dari capek itu kita harus tetap bangkit, harus jadi berusaha jadi lebih baik lagi gitu. Nyemangati diri kita sendiri ya kak ya. Benar. Sebelumnya dari Kak Devri ataupun Kak Amira ini kan ini Miss Hijab nih. Sebelumnya kalian ada pernah ikut kayak jadi finalis lain nggak? Lomba-lomba atau gitu? Kalau dari Amira sendiri ya, kalau untuk kayak Vision kayak gini, ini pengalaman pertama banget dan bersyukur banget langsung dikasih kesempatan jadi winner Miss Hijab Sumatera Selatan. Luar biasa. Jadi kalian itu nggak boleh ya kayak langsung down atau aku nggak bisa nih kayak gini, aku pemula gitu. Awalnya emang nggak ada expect kalau aku masuk top 3 pasti bisa nih, nggak kayak udahlah, kita namanya memulai kita harus belajar dari pengalaman, kita harus ngambil pengalaman. Ternyata keterusan masuk top 5, finalis 12, lanjut ke top 3. Alhamdulillah banget. Jadi kan harus mencoba belajar ya. Berarti nggak perlu pengalaman, yang penting yakin dulu. Iya, yakin dulu, dan kayak karena kita pemula kita harus sadar ini adalah pengalaman dan kesempatan aku untuk belajar. Yang penting kita jangan sampai nggak belajar dan jangan sampai di zona nyaman. Kalau terlalu nyaman, berani. Berani menunjukkan diri kita. Iya, sampai mana kita nyaman terus kan. Kalau untuk Kak Devri? Kalau Devri mungkin ini pengalaman yang berkali-kali. Berkali-kali. Pernah dengar juga dari jadi duta ya kak? Iya, pernah beberapa. Tapi mungkin teman-teman di sini bilang, Devri keren banget, dia menang terus. Enggak, sebenarnya Devri banyak gagalnya daripada menang. Jadi di sini Devri mau bilang gini, teman-teman jangan takut gagal gitu. Soalnya Devri yang teman-teman lihat, wah keren banget, Devri menang terus, padahal enggak, sebenarnya ada gagal. Dan teman-teman jangan pernah takut gagal, karena sebenarnya kita juga harus loh melewati kegagalan. Kalau kita nggak pernah gagal, gimana kita mau sukses gitu loh. Benar, itu adalah bagian dari proses kesuksesan. Kesuksesan ya, kegagalan mulai dari kesuksesan. Benar. Oke.
Jadi Kak Devri ini intinya sudah lumayan berpengalaman ya kalau masalah yang seperti ini. Iya. Jadi nggak terlalu kaget lagi ya. Ya, insyaallah. Oke. Awal mula kakak berhijab kalau boleh tahu Kak Devri. Nah, ini jadi inspirasi. Iya Sebenarnya bener banget ya. Devri itu orang bilangnya mualaf tapi enggak loh. Devri itu hijrah karena Devri dulu dari ya SMA Metodis 4. Bahkan dulu Devri nggak gini. Mungkin teman-teman lihat gini. Wah, Devri syar'i banget, pasti keluarganya syar'i, pasti bercadar semua, pasti keturunan gini kan. Ternyata enggak. Di sini Devri perjuangan, Devri hijrah gitu. Devri hijrah tahun 2020 dari awal mula SMA Metodis tadi. Devri menetap menggunakan hijab. Ternyata hijab itu nyaman dan di sini Devri belajar memperbaiki diri. Jadi kita mengenakan hijab bukan karena kita baik, jangan nunggu baik dulu baru menutup aurat ya. Jangan muda gitu ya. Karena sudah kewajiban kita sebagai muslimah berhijab ya. Berinspirasi banget sih. Apa pengalaman kakak awal mula berhijab tuh? Kayak mulai Kayak apa di maksudnya jas kayak kah, ya atau- di jas atau Karena kan rata-rata orang yang di sekolah kakak tuh mohon maaf itu non muslim. benar Jadi iya, gimana yang tuh sudah kita pengalaman tahu. kakak? ya. Kalau pertama kali menutup aurat banyak hujatannya yang dibilang kok bisa sih awak dari Metodis, pasti itu kan banyak jeleknya kan. Dia bilang ngomong enggak bukan gitu. Jadi bedakan mana kita menutup aurat dan mana akhlak gitu. Kita gini bukan karena kita baik tapi karena kita sadar akan kewajiban kita sebagai muslimah. Dari situ banyak bilang so alim, kayak teroris. Pokoknya dikata-katain, bahkan anak kecil aja takut sama yang bertutup-tutup tadi. Ada yang bilang, ih kayak ibu-ibu, kayak emak, ih susah enggak, ih pasti ribet itu orangnya kan. bener banget, Banyak banget yang ngata-ngatain gitu. Tapi kita jangan berkecil hati, aku dikatain so alim, so ini, lepas aja lah, biar nggak dikata-katain lagi. Enggak, jangan gitu. Bahkan itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat kita dari cemoohan itu. Kita gimana cara kita untuk sabar dan menangani hal tersebut gitu. Kalau kakak Amira ada nggak sih tertarik kayak Kak Devri berhijab? Kalau Amira sendiri sampai saat ini mungkin berhijabnya masih sampai sini kayak gitu, kayak memang udah dibiasain dari kecil gitu, karena dari keluarga dari pendidikan agamanya udah ada dari waktu masih kecil. Jadi waktu kita udah balik langsung pakai hijab kayak gini. Dan untuk bersyariat sendiri menurut Amira itu kan bukan suatu kewajiban, melainkan sebuah sunnah. Jadi Amira milih untuk kalau hari sekarang ya mungkin belum dulu. Belum kepikiran. Ya, belum kepikiran, bukan berarti kayak cadar tuh nggak baik atau apa, tapi kayak karena belum ada kayak kebuka mau ke situ dulu dan juga masih merupakan sunnah. Jadi untuk saat ini seperti dulu. Yang penting kan sudah melaksanakan Melaksanakan kewajiban kita sebagai muslimah itu seperti apa. Kalau untuk kalian nih, selanjutnya kalian bakal ada langkah apa nih untuk kedepannya setelah mengikuti Miss Hijab ini? Terus kedepannya ada planning lagi nggak? Mau ikut apa? Kayak kegiatan apa gitu? Ya, ini kan kita udah top 3 nih ya. Nanti bener. insya Allah dari top 3 ini kita akan dikirim ke Nasional. Ya, nasional. Di Itu ada Surabaya. Surabaya. Kita lanjut ke Miss Hijab Indonesia. Jadi kita bertiga akan diwakilkan oleh Sumatera Selatan untuk berangkat untuk pageant dan audisi lagi ya di Surabaya. Di tingkat nasional. Tingkat nasional, Ya, jadi mohon doanya. Semoga bisa bawa nama baik Sumatera Selatan. Amin. Itu nanti bakal di voting lagi ya? Enggak, Bakal kita ada udah voting bertiga. atau gimana? Emang Jadi iya. bertiga itu dibawa Iya, semua? perwakilannya tiga-tiganya ke nasional. Iya, nasional. Jadi itu perwakilan Palembang 3 nanti langsung ke Surabaya. Iya, Dari Miss Hijab Surabaya. Indonesia. Langsung ke Indonesia ya? Iya, itu seleksi Miss Hijab Indonesia. Ya, kalau yang kemarin kan Nasional. regional, daerah. Provinsi Iya. kan kemarin. Nah, sekarang ke Nasional. Indonesia. Mewakili Sumatera Selatan nih. Nah. Hebat banget nih Boleh, kakaknya. boleh. Udah cantik, Pintar, berprestasi. berprestasi. Kita semua itu cantik ya, garis bawah. Iya, benar, garis bawah Semuanya maksudnya. cantik ya, nggak boleh kayak mandang benar. dia doang. Untuk
pembukaan Miss Sumsel ada nggak sih Kak? Aku pengen nih ikut, kayaknya tertarik. Kapan gitu loh Kak? Siapa tahu aku tertarik gitu kan. Kalau teman-teman mau ikut nih Miss Hijab Sumsel, nanti kita akan buka, kita kegiatannya setahun sekali ya. Itu ada audisi. Iya. Kalian pantau aja Instagramnya Miss Hijab Sumatera Selatan atau Miss Hijab ini official Miss Hijabnya. Oke. Itu setiap 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. Jadi nanti 2024 kalian harus tetap pantengin itu Instagram. Jadi kalau pas buka langsung daftar biar kita satu ketinggalan. Iya tadi Bener kan? Kakak, kalian tuh ada nggak kayak angkatan-angkatan, kan per tahun itu pasti ada Miss baru. Kalian ada nggak kayak angkatan keberapa gitu? Oh ada, Kakak kita angkatan keberapa kalian? kita regional ya. regionalnya itu angkatan pertama Kak. Oh. Kalau secara nasional angkatan kedua. Iya. Jadi Miss Hijab itu 2021 tuh ada perwakilan nasionalnya. Iya. Tapi sempat terhenti di 2022 ya Kak Devri. Nah, oleh sebab itu kita ngelanjutin tongkat estafet buat ngelanjutin ke nasionalnya lagi. Iya. Di regionalnya oprek lagi kemarin. Biar nggak terhenti Iya, sampai biar di nggak situ. putus. Jadi ada generasi Iya, ada ya, generasi ada selanjutnya. generasi selanjutnya. Jadi bakal bertahap dan terus menerus berlanjut Iya. ya Kak. Iya, Benar Kak. Dan mengikuti Miss Hijab Sumsel ini itu menurut kalian tuh hobi atau kayak wah ini menarik nih buat diikutin kayak gitu, atau memang udah lama hobi terus kalian pengen menyalurkan hobi kalian gitu? Mulai dari Kayak punya siapa bakat nih? tersendiri. Iya. Boleh. Kalau Devri itu lebih ke motivasi ya ikut Motivasi, ini. Jadi oke. ngapain sih Devri ikut ini? Karena Devri itu pengen jadi inspirator. Devri pengen menginspirasi wanita-wanita Indonesia atau Iya. wanita muslimah Indonesia. Yuk kita menutup aurat Oke, gitu. jadi model tuh nggak harus terbuka Iya. ya. Itu kan tadi Miss Hijab tuh ada yang apa? Yang Miss Hijab pendidikan, terus Miss Hijab sosial. Nah, itu apa sih Kak bedanya dari situ Kak? Kalau boleh tahu? Bahas dong sih. Ya mungkin kalau dulu itu ada juara itu 1, 2, 3 kan. Kalau sekarang dia tuh lebih ke winner, runner up 1, runner up 2. Kalau yang winner itu untuk perwakilan provinsi kayak Miss Amira, Miss Sumsel tahun 2023. Nah, kalau untuk runner up 1 dan runner up 2 itu dia ada itunya. Jadi yang satu itu fokus sosial, iya per bidang. Kalau yang satu itu bidang sosial, yang kedua itu pendidikan. Jadi Iya. jadi nambahin sedikit. Jadi Miss Hijab tuh fokusnya ke pendidikan dan sosial ya Kak Devri. Dan menginspirasi untuk wanita di luar sana untuk mengikuti kegiatan positif. Jangan kayak Kegiatan Iya, bersosialisasi. bersosialisasi yang lebih maju gitu kan. ya agar lebih berkembang lagi. Iya, benar. Itu pengalaman apa aja Kak yang maksudnya kayak bisa sampai Miss Hijab sosialisasi itu apa aja? Kalau dari pengalaman itu ya mungkin kita makhluk sosial juga ya, kita butuh bersosialisasi. Mungkin kita dari organisasi, dari kegiatan-kegiatan positif di luar, itu juga bisa menginspirasi kita. Sebenarnya kita mau jadi makhluk sosial yang bermanfaat bagi orang banyak itu nggak harus jadi sosok dulu, nggak harus teman-teman aku harus jadi Miss ini biar jadi gini. Nggak, sebenarnya kita semua bisa melakukannya, hanya saja kita membuka wadah untuk menjadi wadah kita untuk nyampai apa yang mau tujuan kita tadi di awal ya Kak Serta Devri. gitu ya Kak ya. Iya, jadi kayak jangan dulu kita tuh nunggu sempurna buat menginspirasi orang lain, tapi jadikan ketidaksempurnaan kita untuk menginspirasi orang lain. Kita harus terima ya. Hebat banget. Aku banyak belajar sih dari Kak Devri, Kak Amira. Untuk Kak Moza lagi berhalangan hadir. maaf ya. Kita juga minta maaf nih nggak bisa mendatangkan satu lagi. Iya, soalnya lagi UTS. Ya, persiapan Kak. UTS. Ya, Kebetulan ya, Miss itu 15 tahun masih. Wow, Udah banget. inspirasi banget buat Ya, kita inspirasi nih, ya. buat kalian. Yang lebih cepat lebih baik. Iya, benar. Dia memulai dari usia dini kan, benar. Kak, aku mau tanya nih. Kebanyakan kan cewek-cewek hijab itu
hijabnya tuh ketika kuliah atau sekolah aja. Kalau mereka di luar, mereka kebanyakan kayak aduh takut jelek nih, lepas hijab aja deh kayak gitu. Karena mereka takut berhijab karena takut mukanya kelihatan jelek gitu. Iya, Gimana sih benar. menurut kakak kalau ada orang yang kayak gitu tuh gimana tuh? Iya benar-benar. Karena- Sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita dilihat dari agamanya, sebenarnya menggunakan hijab itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban, Iya, benar, sudah benar. tertulis juga di Quran Iya. surah Al-Ahzab, Oke. di mana baginda Nabi itu bilang ke istri-istri kita, ke anak-anak untuk menutup auratnya gitu loh. Jadi misalnya kita pakai hijab pas ada momen tertentu, ada pengajian kita pakai hijab. Iya, kita lagi nongki. Iya. Kan kita mau foto-foto nih nongki. Iya. Enaknya bagus lepas aja biar gaul gitu, biar Rambutnya nggak lepek juga kan. iya, jadi bener, Kak. misalnya kita mengenakan itu adalah suatu kewajiban, tapi kalau kita lepas copot ya itu balik ke diri kita sendiri. Jadi ya dosa ditanggung sendiri. Tapi kita sebagai muslimah sejati, kita tuh harus saling mengingatkan. Nah, mengingatkannya itu juga ada caranya. Jangan di depan orang. Iya. Gimana sih di sekolah pakai hijab, di luar enggak. bener. Itu malah kalau kita ngomong di depan umum, kita malu-maluin dia, kita kena dosa. Jadi kita ngomongin yang baik gitu. Jadi sesama muslim kita harus saling mengingatkan. Nah, dia mau ikutin kita atau enggak itu tergantung dia. Iya. Benar. Yang penting kita sebagai manusiawi sudah mengingatkan. Iya, benar. Ya, intinya jangan nganggep hijab itu batasan buat kita Iya, mengenal diri. benar. Jadi hijab tuh nggak kayak dipakai buat pengajian atau apa. Bahkan banyak banget model di luar sana tuh yang pakai hijab, pakai hijab. tertutup, rapi dan sesuai tatanan Islam ya, Kak Devri. Jadi Oke. bisa dibilang kayak kalian tuh bebas berekspresi. Jadi hijab tuh nggak menjadikan kalian tuh kayak kalian kan berhijab nggak boleh tahu kayak gini gitu kan. Nggak jadi terpaku Iya. gitu loh, nggak bebas Iya, gitu kan. Ya, bedain antara hijab sama Iya. kepribadian kita. Benar. Hijab itu bukan pembatas dalam Iya, beraktivitas. beraktivitas, benar. Oke. Itu kan boleh agak Kak ya. Selama berhijab itu kan banyak sih yang kayak kalau nyari kerjaan itu kan harus pertama good looking kayak gini. Nah, terus untuk kakak yang pribadi syar'i itu gimana, Kak? Ya mungkin sekarang Selama ini. banyakan orang itu harus good looking yang Iya, pertama. benar Iya. itu Jadi- formalnya sih. Kamu kalau mau masukin sini harus cantik, Iya, harus benar. tinggi, harus putih. Iya, Nah, iya. gitu itu kebanyakan orang mencari. Iya, Tapi benar. karena di sini kita pengen menginspirasi teman-teman, Iya. kita yang berhijab itu juga bisa loh. Iya, benar. Jadi hijab itu bukan pembatas kita untuk melakukan segala hal. Kita Iya. bisa juga mengenakan hijab. Contohnya Devri juga mungkin teman-teman bilang, itu bercadar gimana nanti kerjanya? Itu Iya. bercadar gimana kegiatannya? Loh, Devri aja bisa, kenapa kalian enggak gitu? Ya, jadi good looking itu dipijen, dipelajarin, bukan secara fisik doang, tapi ada 3B ya, Iya, Kak. 3B. Beauty, brain, and behavior. Jadi dari gimana perlakuan kita, inner beauty nih, tahu kan? Gimana perlakuan, kepribadian sehari-hari itu juga termasuk cantik. Nah, kita itu harus pede dan yakin kalau semua orang itu cantik. Ingat kawan. Ya, kita harus cantik luar dalam. Jadi iya, kita harus betul. balance gitu. Iya. Misalnya kita nggak cantik di luarnya, kita harus cantik di dalam. Tapi kalau bisa kita harus balance dari Iya, keduanya. dari keduanya, gitu. dari hati sama luar ya. Attitude itu juga terutama Iya, Kak ya. bener iya, nggak soal sih? kepribadian Terutama. kita ya. Benar. Untuk sebelumnya nih, untuk kakak-kakak ini sebelumnya tuh kayak emang pada dasarnya kalian dituntut kalem atau sebelumnya kalian kayak gerasak-gerusuk gitu terus tiba-tiba masuk Miss Hijab harus dipaksa nggak boleh gerasak-gerusuk gitu kalem. Jadi harus kayak kalem wanita gitu. elegan gitu maksudnya Kak. Atau Iya. emang dari sananya udah kalem aja gitu. Iya, ya. Namanya kita ikut sesuatu, kita harus sadar dulu nih diri kita nih kemampuannya sampai mana. Kita sesuaiin juga nih sama apa yang mau kita daftar. Kalau nggak sesuai dengan kita ya gimana kita mau maksain diri? Enggak kan? Jadi kayak dari awal tuh udah self awareness. Aku orangnya kayak gini nih. Terus aku sadar pigeon ini kayak gini ya gitu ya Kak Devri. Jadi ya kita harus sadar ya sesuaiin ya gimana cara kita berkembang di pigeon tersebut ya Kak gitu. Kalau dari Devri itu sebenarnya cantik itu adalah sebuah tuntutan,
menjadi cerdas itu adalah suatu kewajiban, tapi menjadi wanita yang berpikir realistis dan tegas dalam berprinsip itu adalah suatu keharusan. Gitu. Bener. Oh, motivasi dari Kak Agi dan Kak Amira sangat Kak Devri ya. iya. Masalah Kak Devri biasanya. Oke. Karena sebentar lagi sebenarnya masih banyak sih Kak yang mau ditanya-tanyakan ke Kakak. banget. Tapi karena di ujung waktu kalau teman-teman ingin lebih lanjut tahu mengenai Kak Devri, Kak Amira, boleh stel IG-nya Kak ya? Boleh sebut Atau ada yang mau kalian promosiin, iya. boleh banget Promosiin promosiin gitu, sekarang, Kak. nggak apa-apa Kak. Oke, buat teman-teman nih yang pengen banget ikut Miss Hijab Sumatera Selatan, teman-teman bisa kepoin Instagramnya di Muslimah Hijab Miss Hijab Sumatera Selatan dan akun officialnya Miss Hijab official Miss Hijab Indonesia. Indonesia. Dan satu lagi jangan lupa follow pageant fashion ya. Ya. Jadi di situ banyak banget kegiatan informasi baru informasi, terkait kegiatan. gimana pigeon-pigeon di luar sana. Ada tingkat universitas, ada yang kayak kita nih Miss Hijab, ada yang Miss Indonesia juga update di pageant fashion ya. Boleh mau ini promosi Instagram sekalian nih, Iya, nanti Kak. ditulis di bawah Nanti kan ini. boleh di DM nggak sih Kak? Oh boleh banget buat yang mau tanya-tanya. Boleh buat yang mau boleh. sharing-sharing juga Boleh. boleh mampir ke Instagram kita. Apa di Nama Instagram Instagram ada? Kalau dari Devri ukh.devri handayani. Oke. Dicatat guys, dicari ya. Kalau bertanya-tanya boleh lanjut. Kakak Amira? Boleh dilihat ya Instagramnya Amira Arara 03. Jadi kalian boleh follow yang disebutkan kakak-kakak tadi ya. Buat info lebih lanjut kalau kalian mau ikut Miss Hijab Sumsel 2000 selanjutnya nih 2024. Iya benar. Pantau terus ya. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sekian aja ya Kak. Sebenarnya Iya. banyak banget nih yang mau Iya, kita mau kita tanyain. tanyain, cuman karena- mungkin di belakang layar lah kita ngobrol lagi ya. Boleh banget Oke, ya. oke, Atau mau hubungi Instagram Untuk tadi boleh. ya boleh nanti kita DM kayak untuk ada nggak Kak untuk kesan apa motivasi bagi mereka dari Miss Hijab nih? Boleh Kak? Boleh. Buat teman-teman kalau mau ikut ya ambil, itu adalah satu langkah terbaik ya. Jangan pernah takut gagal, karena orang yang tidak pernah mencobalah yang tidak pernah merasakan kesuksesan. Ya. Iya. Jangan pernah takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jadi kalau kita gagal di satu, kita bisa mencoba di lain hari. Jatah gagalnya ya dikurangin. Intinya terus mencoba. Iya, karena sejatinya seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah. Benar. Walaupun jatuh tetap bangkit Iya, lagi Kak ya. iya. Benar-benar. Oke, terima kasih Kak.